Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-112, 113, 114 dan 115 dari surah Hud, yaitu masih lagi dalam kumpulan ayat-ayat penutup dari surah Hud yang panjang, yaitu yang berjumlah 123 ayat. Yang di dalam surah Hud diterangkan tentang pentingnya menjaga akidah yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul diutus adalah untuk menyampaikan kepada kaum mereka supaya mentauhidkan Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh diutus, itu yang disampaikan, yaitu beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Nabi Ibrahim diutus, itu juga yang disampaikan. Nabi Hud, Nabi Saleh yang diutus, itu juga yang disampaikan. Itu adalah dasar, yaitu nilai pokok dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Kemudian di atas nilai tauhid itulah, apabila sudah beriman kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah buat, karena pasti yang diperintahkan oleh Allah itu adalah baik. Dan apapun yang dilarang oleh Allah tinggalkan, karena pasti semua yang dilarang oleh Allah itu adalah buruk. Maka para nabi dan rasul setelah menyampaikan kalimah tauhid yang akan membawa mereka kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di atas dasar keimanan itu mereka menjalankan perintah Allah, banyak perintah Allah, yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah, salat umpamanya, supaya mereka berbakti kepada kedua orang tua, supaya mereka mencukupkan timbangan dan lain sebagainya. Kesemua itu adalah dilakukan sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu membuktikan keimanan kepada Allah, Allah menyediakan balasan. Dan balasan yang disediakan oleh Allah itu di dunia dan di akhirat. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena hidup manusia
tidak berakhir dengan kematian di dunia, tidak. Hidup manusia berlanjut lagi, yaitu ke alam barzakh dan seterusnya ke akhirat yang tidak ada penghujungnya. Maka siapa yang menerima kebenaran dengan beriman, maka beruntunglah, yaitu mendapatkan balasan kebaikan dari dunia hingga akhirat. Seperti para nabi dan rasul, orang-orang yang beriman bersama dengan para nabi dan rasul, bahkan ketika Allah menetapkan siksaan berupa kebinasaan kepada kaum yang tidak mau menerima kebenaran, memilih kesesatan dan tetap di dalam kekufuran, Allah menetapkan kebinasaan ke atas mereka. Ada yang ditenggelamkan dalam banjir besar, ada yang dihukum dengan hukuman hujan batu dari langit, ada yang disiksa dengan halilintar yang mematikan, ada yang negeri mereka dibalikkan sehingga mereka tidak tersisa sama sekali, tak ada keturunannya, habis. Kecuali Bani Israel yang sampai hari ini masih ada di antara mereka itu yang hidup, dan mereka tetap mengikuti kelakuan buruk, tabiat tercela dari Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Musa dahulu, yaitu mereka melakukan kerusakan di muka bumi, mereka melakukan pelanggaran. Namun meskipun ada yang dibinasakan dan masih ada yang disisakan, namun Allah Subhanahu wa taala tetap kepada orang-orang yang beriman, yaitu yang mengikuti petunjuk. Mereka senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga apabila dahulu berlaku kebinasaan ke atas kaum-kaum terdahulu, orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa sekarang, meskipun orang-orang yang menolak kebenaran itu masih ada, tetapi orang-orang yang beriman selalu diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga apabila berhadapan dengan orang-orang kafir itu, orang-orang beriman itu yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu yang dikalahkan oleh Allah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Allah lah yang memastikan sehingga kalimahnya itu tetap tinggi dan mulia. Wa kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul kufr, yaitu perkataan orang-orang kafir, hiyas sufla, yaitu yang rendah, yang di bawah, yang dikalahkan. Dan ini adalah nilai pokok, nilai penting, nilai utama yang mesti difahami. Dan nanti di hari akhirat, tempat bagi dua golongan ini adalah yang beriman, yang berbuat baik ditempatkan di dalam surga, yang menolak kebenaran tetap memilih kekufuran ditempatkan di dalam neraka, dan kekekalan berada dalamnya, yaitu mereka akan berada di tempat itu. Apabila mereka memang ditempatkan di dalam surga atau dalam neraka, mereka akan berada di situ selama-lamanya, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilambatkan masuk surga, ada yang tadinya masuk neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memasukkannya ke surga. Ada yang di dalam neraka dari awal dan selama-lamanya berada dalam neraka. Mereka itulah orang-orang kafir yang tidak pernah beriman ketika di dunia. Yang dikeluarkan dari neraka itu adalah yang pernah beriman ketika di dunia, hanya saja melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran. Kita mana mau masuk ke dalam neraka? Kita mau dari awal masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga, maka di dunia hendaklah istiqamah. Jadi pengajian kita sekarang ini lanjutan dari pengajian yang lalu, yaitu pengajian yang lalu manusia ada yang di dalam surga, beruntunglah. Ada yang di dalam neraka, celakalah. Karena ada dua saja, yang celaka dan yang bahagia, yang beruntung.
Maka apabila kita tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah daripada dimasukkan ke dalam neraka, maka supaya selamat dan nanti akan dimasukkan terus langsung ke dalam surga, maka ketika di dunia istiqamahlah. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan perintah Allah kepada Rasulullah dan juga kepada kita supaya kita istiqamah. Istiqamah di atas ketaatan. Istiqamah tetap pendirian, yaitu tetap melakukan ketaatan. Meskipun ada keinginan-keinginan hawa nafsu untuk condong kepada kemaksiatan, tetapi kita halang kehendak hawa nafsu itu sehingga kita tetap berada di atas ketaatan, maka sikap kita yang seperti itu disebut sikap yang istiqamah, yaitu tetap berada di atas ketaatan dan tidak mau condong pun tidak, apalagi mengikuti kemaksiatan. Condong maknanya ada berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan, berkeinginan pun tidak, ada lintasan, ada bisikan, mungkin datang dari syaitan masuk ke dalam dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang mewaswaskan ke dalam dada manusia sehingga ada terasa bisikan di dalam hati itu untuk melakukan kemaksiatan. Oh tidak, saya tidak akan melakukannya, saya akan tetap di atas ketaatan kepada Allah, saya akan tetap mengikuti petunjuk, saya akan tetap berada di atas kebenaran. Orang yang seperti ini, yang tidak mau miring atau condong atau cenderung untuk melakukan kemaksiatan, orang yang seperti ini disebut orang yang istiqamah, tetap pendirian. Nanti kita akan bahas dengan lebih lanjut. Dengan tetap pendirian, maka nanti sampai meninggal dunia ia husnul khatimah, yaitu tetap dalam ketaatan kepada Allah, maka tempatnya nanti di hari akhirat adalah surga. Jadi ayat ini adalah ayat lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan penutup dari surah Hud ini, yaitu penutup dari surah Hud yang di dalamnya ada kisah-kisah masa lalu. Ini berulang kali kita sebutkan kisah para rasul yang diutus kepada kaum mereka pada masa dahulu. Ada 7 rasul. Siapa saja yang 7 itu? Yaitu rasul yang diutus kepada kaumnya. Kemudian Rasul itu berdakwah lama sekali, 950 tahun. Tapi kaum tak mau beriman kecuali sedikit. Nah, Rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera, kapal. Kemudian dengan kapal itu selamat, sementara kaumnya yang tak mau ikut ke dalam kapal karena tidak mau beriman bersama Nabi yang diutus itu, maka mereka tenggelam dalam banjir besar. Siapa Rasul yang dimaksudkan? Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Musa. Dalam kisah-kisah sebelum ini menerangkan tentang ini dia kelompok yang benar, yaitu yang diberi wahyu oleh Allah, kemudian mereka adalah para nabi dan rasul, dan ada orang-orang yang beriman bersama dengan para nabi dan rasul. Mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia, tempat mereka di surga, di dunia mereka diselamatkan. Dan satu lagi yang menentang para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang celaka, yang binasa, dicelakakan dan dibinasakan oleh Allah dengan siksaan di dunia ini, dan di akhirat nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka. Setelah menerangkan tentang perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga sekarang, disingkatkan dalam penyampaian hanya beberapa kali penyampaian saja. Tapi dalam perjalanan hidup manusia, sejarah manusia
itu berpuluh-puluh tahun lamanya, beribu-ribu tahun, berpuluh-ribu tahun. Nah, kita mendapat pengajaran bahwasanya dari perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga sekarang sederhana sekali sebenarnya. Manusia itu terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Kelompok yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diredai dimasukkan dalam surga, yang dimurkai dimasukkan dalam neraka. Pertanyaan untuk kita adalah masuk kelompok mana kita? Itu yang penting itu. Jadi berulang kali disampaikan ayat-ayat seperti ini. Nah, kita ini masuk kelompok mana? Tentu kita memilih untuk masuk kelompok orang-orang yang diredai oleh Allah. Bagaimana caranya? Istiqamah. Bagaimana supaya istiqamah? Kaitannya dengan salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Salat yang 5 waktu yang wajib sehari semalam itu akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, apabila dosa-dosa terhapus dengan salat 5 waktu, karena as-salawatul khams, salat yang 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa, maka berarti apabila seseorang tetap salat 5 waktu sampai meninggal dunia, karena salat tak pernah boleh ditinggalkan. Saya sudah tua, tak perlu salat lagi. Oh, enggak, mesti salat. Saya sakit, saya tak boleh salat, mesti salat. Kalau salat mesti tak bisa berdiri, duduk, tak bisa duduk, berbaring, tapi mesti salat. Nah, apabila terus salat sampai ke akhir hidupnya ia salat, maka terhapuslah dosa-dosanya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ini kita pelajari dalam ayat, yaitu yang salat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa, maka dia meninggal dunia dalam keadaan hatinya bersih, tak ada dosa di hatinya itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang beruntung adalah orang yang datang menghadap Allah ketika meninggal dunia dalam keadaan hatinya itu bersih, tak ada dosa, karena sudah terhapus. Oleh apa? Oleh salat yang 5 waktu. Oleh apa? Nanti kita boleh sebut lagi yang lain lah. Oleh puasa. Seperti sekarang ini kita puasa 10 Muharram, Ashura. Yang puasa itu menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Nah, apabila meninggal dunia dalam keadaan bersih suci, maka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dipelihara dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi ingat, perhatikan, jangan sampai lupa, sesungguhnya kesenangan hidup dunia adalah kesenangan yang menipu. Nah, kalau disebut dunia itu memiliki kesenangan, maka yang condong kepada kesenangan dunia itu apa? Nafsu kita. Nafsu kita itu condong kepada kesenangan dunia, karena ingin mendapatkan kesenangan dunia juga dengan mudah, akhirnya menipu, mengurangi timbangan, menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Maka sudah tidak istiqamah lagi. Maka hati-hati, yang membuat seseorang tidak istiqamah adalah karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu menyuruhnya melakukan keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu menyuruh untuk melakukan keburukan. Maka kita perlu punya bekal, yaitu yang menguatkan kita untuk tetap di atas kebenaran. Bekal tersebut adalah kesabaran. Sabar diberi oleh Allah pemberian yang menyenangkan kita. Sabar dalam ketaatan, senantiasa bersyukur. Kemudian diuji oleh Allah dengan ujian susahnya hidup, susahnya mencari rezeki. Sabar yaitu tahan kehendak hawa nafsu yang mengambil jalan pintas. Nah, orang yang sabar, Allah akan memberikan balasan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya Allah menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah tanpa hisab, tanpa hitungan, banyak sekali. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat sabar. Maka nanti kita akan sampai kepada ayat bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang sabar, yang mereka itu masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang muhsinin. Muhsin maknanya orang yang beribadah seakan-akan dia ketika beribadah itu ia melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat dengan mata kepalanya karena Allah gaib, tapi melihat dengan hatinya. Seperti sekarang ini kita muhsinin, kita ini adalah orang-orang yang beribadah, menuntut ilmu, seakan-akan kita sedang melihat Allah dengan mata hati kita. Saya ini sedang diperhatikan oleh Allah sekarang ini. Sekarang ini saya sedang dinaungi oleh Allah dengan kasih sayangnya. Maka saya mesti jaga diri baik-baik. Saya mesti tetap jaga keikhlasan saya. Saya mesti tetap jaga kekhusyuan saya. Saya mesti tetap jaga kesukaan dan semangat saya dalam melakukan ketaatan, menuntut ilmu ini. Orang seperti ini nama orang muhsinin. Dia berbuat baik bukan karena dilihat oleh manusia. Dia berbuat baik adalah karena ia merasa Allah sedang melihatnya. Karena muhsin itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak dapat melihat Allah dengan mata kepalanya, tapi ia tetap merasakan Allah sedang melihatnya. Jadi ayat yang berkaitan dengan perintah istiqamah ada kata satu, mendirikan salat, melakukan perintah Allah, dan satu lagi kata sabar, yaitu tahan kehendak hawa nafsu. Berarti ada dua aja sebenarnya, yaitu dalam diri kita ini ada iman, ada nafsu. Bagaimana supaya istiqamah? Supaya istiqamah adalah ikuti kehendak-kehendak iman akan istiqamah, halang kehendak hawa nafsu akan istiqamah. Siapa orang yang tidak istiqamah? Kehendak iman ia tak buat, umpamanya kehendak hawa nafsu pula yang ia ikuti. Orang seperti ini tidak akan mungkin istiqamah. Inilah dia muqaddimah, ringkasan. Ini ringkasan saja baru, yaitu secara ringkas inilah 4 ayat yang akan kita pelajari tentang perintah istiqamah yang dahulu ditujukan kepada Rasulullah. Dalam ayat ini memang diarahkan kepada Rasulullah, tetapi sebenarnya adalah juga untuk umat ini semua. Karena apa yang disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikannya kepada kita, berarti ayat ini adalah juga diarahkan kepada kita. Berarti Allah memerintahkan kita supaya istiqamah. Siapapun istiqamah, guru istiqamah, murid istiqamah. Kalau guru tak istiqamah, tak jadi pengajian, tak selesai. Kita mau mengaji satu buku ini, bukunya 300 halaman, tapi baru 3-4 kali guru itu menyampaikan, dah tak mau lagi, tak istiqamah. Murid juga begitu. Saya akan selesaikan pengajian tafsir ini 1 tahun 1 juz. Tak sampai setahun, sebulan 2 bulan sudahlah sampai di sini saja. Kalau sampai di situ saja tak jadi karena tidak istiqamah. Kemudian orang tua juga begitu, suami istiqamah, istri istiqamah, ayah ibu istiqamah dalam mendidik anak, anak pula istiqamah dalam menjalani pendidikan, maka dengan istiqamah dapat keberhasilan. Tapi untuk istiqamah berat, maka dalam hadis Nabi dikatakan ayat yang paling berat di dalam Al-Quran, ini dia ayatnya, ayat istiqamah. Apa sebab yang membuatnya berat? Karena ada hawa nafsu. Ini untuk istiqamah, berapa lama kita mengaji ini? 1 jam. Untuk sampai 1 jam itu berat sekali. Mungkin 10 menit pertama semangat, tapi kalau dah setengah jam, mata mulai berat. Ketika mata sudah mulai berat, keinginan hawa nafsu mau apa?
mau tidur. Ustaz tak lihat, saya di belakang, terlindung dinding, terlindung tiang. Sudah hilang istiqomahnya. Berkeinginan dari awal sampai akhir tetap bersemangat, tak jadi bersemangat. Apa sebab? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Maka ada hadis Rasulullah berkaitan dengan surah Hud, merujuk kepada ayat yang kita pelajari ini. Syayyabatni Hud wa akhawatuha, yang membuat rambutku beruban. Ini dia surah Hud ini. Orang kalau sudah merasa terbeban, susah, maka ada pengaruh juga ke jasadnya. Di antara jasad yang dipengaruhi itu adalah rambut yang tadinya hitam jadi putih. Kalau banyak uban di kepalanya, itu berat betul tanggungannya berarti. Tapi orang beriman yang membuatnya berat itu adalah untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu yang berat. Mencari rezeki bagi orang beriman, rezeki sudah dijamin oleh Allah, maka tak perlulah dirisaukan lagi. Yang penting berusaha saja, berdoa, kemudian berapa dapat, itulah yang ditakdirkan Allah, maka tak terlalu terbeban. Tetapi yang membuat seseorang terbeban, ini yang beriman kepada Allah, adalah gimana nasib saya nanti? Adakah saya ini akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Kalau tidak, aduh, di neraka tempat saya selama-lamanya. Aduh, itu yang membebankan. Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Ini surah Hud ini membuat uban. Tapi uban Rasulullah tak banyak di kepalanya, hanya beberapa. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, rambutmu sudah beruban. Ketika itu Rasulullah menjawab, ya, uban itu muncul karena surah Hud. Karena surah Hud itu berat, membuat aku terbeban. Nah, beban itu yang muncul di kepala. Sebagai isyaratnya adalah uban yang muncul di kepala. Wa akhawatuha, yaitu yang seumpama dengan surah Hud. Ada lagi nanti surah-surah yang lain seperti surah Hud yang istrinya, yang isinya adalah perintah untuk istiqamah. Dan istiqamah adalah sesuatu yang berat. Kita lihat ada orang yang berhasil di waktu dia senang, maknanya rezekinya cukup berlebih, itu dia berhasil. Tapi ketika diuji umpamanya dengan jatuh, umpamanya jadi jatuh bangkrut, perdagangan yang dia usahakan tak berhasil, menanggung hutang, ketika itu dia menyekutukan Allah, pergi dia ke bomoh, ke dukun. Nah, ini orang yang tidak istiqamah. Ada pula sebaliknya, ketika dia susah, dia betul-betul taat kepada Allah, malam bangun, puasa Senin Kamis, berzikir, bertasbih, dekat ke masjid, hadir majlis ilmu. Ketika susah, ketika senang, sudah berpuluh hektar sawitnya, sampai malam masih menimbang buah sawit itu lagi. Ini contoh lah. Ketika susah dia ingat Allah Ta'ala, ketika senang dia lupa. Ini ada contohnya dalam Quran. Qarun dahulu ketika susahnya ke masjid bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Tapi ketika sudah dimudahkan rezekinya, dia sudah tidak istiqamah, sudah tidak tetap pendirian, dia sibuk dengan harta bendanya. Maka istiqamah ini sangat berat sekali. Ada seorang sahabat, ini belum masuk lagi pengajian, masih mukaddimah juga, karena ayat ini ayat penting sekali. Ada seorang sahabat, karena sudah terlalu banyak penyampaian dari Rasul tentang agama yang mulia ini, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakan kepada saya satu kata ya Rasulullah. Dengan satu kata itu, la as'alu anhu ahadan ba'dahu, aku tak akan tanya kepada siapapun selepas itu, selepas dapat satu kata itu. Jadi satu kata itu adalah kata yang meliputi seluruh yang telah engkau ajarkan tentang agama yang mulia ini. Satu kata. Maka Rasulullah menjawab,
Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, fastaqim, dan istiqamahlah. Satu kata, istiqamah. Jadi yang istiqamah itu akan salat, akan puasa, akan zakat, akan haji, akan berbakti pada kedua orang tua, akan menjalankan amanah, karena semua perintah-perintah itu masuk ke dalam kata istiqamah. Dan semua larangan-larangan untuk tidak dibuat, mesti ditinggalkan, dijauhi, masuk juga ke kata istiqamah. Jadi kata istiqamah berkaitan dengan perintah untuk dibuat, istiqamah juga berkaitan dengan larangan untuk ditinggalkan. Oh, berarti pengajian kita ini penting sekali. Ya, ini penting. Orang yang gagal adalah orang yang tidak istiqamah. Orang yang sukses berhasil adalah orang yang istiqamah. Ayat 112 sampai 115 kita baca terlebih dahulu, setelah itu nanti barulah kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Yang sebelumnya innahu bima ya'maluna khabir. Itu yang ayat sebelumnya, ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah berfirman, fastaqim, dan istiqamahlah, kama umirta. Istiqamah ada juga yang menerjemahkan dan tetaplah pendirian. Kama umirta, seperti mana yang diperintahkan kepadamu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad. Diarahkan, ditujukan firman ini oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad. Wa man taba, dan siapa yang telah bertaubat, ma'aka, yang bersama denganmu wahai Muhammad, wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu, sesungguhnya dia Allah, bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, basir, maha melihat. Dan tetaplah pendirian dan istiqamahlah seperti mana yang diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang telah bertaubat bersama denganmu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berikutnya, wala tarkanu, dan janganlah kamu condong, ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, nanti atau maka api neraka akan membakarmu. Wa malakum, dan tidak ada bagimu, min dunillah, selain dari Allah, min awliya, pelindung-pelindung. Hanya Allah pelindung, yang maha melindungi. Selain Allah tak ada yang mampu melindungi. Thumma, kemudian, la tunsarun, kamu tidak akan ditolong. Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang membuatmu akan dibakar atau disentuh oleh api neraka. Dan tidak ada bagimu selain dari Allah seorang pelindung pun, dan kemudian kamu tidak akan ditolong. Ayat berikutnya, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Oh, kaitannya dengan salat setelah perintah istiqamah. Dan dirikanlah salat tarafayin nahar, di
dua tepian siang. Dua tepian siang, tepinya pagi dan petang. Pagi ketika matahari mau terbit, petang ketika matahari mau terbenam. Wa zulafan minal lail, dan permulaan dari malam. Permulaan malam itu ada salat maghrib permulaan malam, ada salat isya juga permulaan malam. Tapi nanti ada salat akhir malam. Salat akhir malam itu adalah salat tahajud, qiyamul lail, atau salat witir. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, yudhibna, menghapuskan as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan buruk. Maknanya pahala menghapuskan dosa. Dzalika, itu adalah, yang sedemikian itu adalah zikra, sebagai pelajaran atau peringatan, lidzakirin, bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dirikanlah salat di dua tepian siang dan di permulaan malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan dosa-dosa akibat dari perbuatan buruk. Itulah dia pelajaran bagi orang-orang yang selalu ingat. Wasbir, dan bersabarlah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin, balasan orang-orang yang berbuat baik. Dan bersabarlah, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan atau upah atau ganjaran yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang perintah istiqamah. Dan supaya tetap istiqamah, maka jangan pernah condong kepada orang-orang yang zalim. Ikutilah jejak langkah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menegakkan keadilan. Kemudian jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tetap istiqamah, jangan pernah meninggalkan salat. Dari awal pagi sampai petang, sampai malam, siang dan malam, jalinlah hubungan dengan Allah melalui salat. Karena salat itu adalah perbuatan baik yang akan menghapuskan dosa-dosa, sehingga tidak menjadi sehingga dengan berbuat baik itu terhindar dari siksa Allah. Karena apabila melakukan kejahatan, berdosa, maka akan disiksa. Karena siapa yang berdosa pasti akan mendapatkan siksa. Balasan dari Allah adalah siksa. Banyak dosa, banyak siksa. Maka supaya terhindar dari siksa, hapuskan dosa-dosa, yaitu dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Di antaranya adalah salat. Ini peringatan, ini adalah pelajaran. Tapi bagi siapa pelajaran ini baru berguna? Bagi orang-orang yang senantiasa ingat Allah, ingat kebenaran, ingat tujuan hidupnya di dunia, ingat hari akhirat, hari pembalasan. Maka yang disampaikan ini akan bermanfaat baginya. Tapi kalau tak ada ingat di hati, maka apa yang diberitahukan itu hanyalah perkataan yang sia-sia. Dia dengar mungkin masuk di telinga kanannya, tapi tidak sampai ke hatinya. Yang ingat kepada Allah berarti ada iman dalam hati. Iman yang ada dalam hati itu yang menyambutnya. Masuk dalam telinga, langsung disambut di hati, berubah sikapnya. Dan itulah yang kita harapkan juga berlaku pada diri kita. Dan satu lagi, di samping perintah salat, ada lagi perintah sabar, supaya tetap istiqamah. Dan orang yang sabar adalah orang yang berbuat baik, yang pahalanya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi 4 ayat yang kita pelajari ini berkaitan dengan perintah istiqamah, dan supaya istiqamah jalin hubungan dengan Allah dan sabar, yaitu hati-hati dengan kehendak hawa nafsu yang membuat kita akan cenderung kepada keburukan, kepada orang-orang yang melakukan keburukan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi muqaddimah sudah, ayat diterjemahkan juga sudah, kemudian ringkasannya pun juga sudah. Maka sekarang kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Fastaqim kama umirt, maka istiqamahlah kamu wahai Muhammad seperti mana yang diperintahkan kepadamu. Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya tetap dalam ketaatan, yaitu tetap beriman kepada Allah dan jangan sekali-kali mengikuti kehendak orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Sudah kita sebutkan sebelum ini. Orang yang zalim adalah orang yang mengambil hak orang lain, yang tidak memberikan hak kepada orang yang berhak. Itu kalau menzalimi manusia. Ada juga orang yang zalim adalah orang yang menyekutukan Allah, yaitu yang tidak memberikan hak Allah kepada Allah. Hak Allah adalah diibadati, tapi dia tak mau beribadah kepada Allah. Hak Allah adalah diesakan, bukan disekutukan. Maka esakan Allah berarti memberikan hak Allah kepada Allah. Tauhidkan Allah berarti telah memberikan hak Allah kepada Allah. Tapi kalau menyekutukan Allah bermakna itu telah mencemari hak Allah, itu bermakna zalim. Maka kemusyrikan itu adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir meminta kepada Rasul, wahai Muhammad, kalau kamu mau, kami mau. Tapi kamu mau dulu, baru kami mau. Yaitu kami mau mengikutimu, apa yang kamu sembah, kami akan sembah. Tapi kamu mesti mau juga menyembah apa yang kami sembah. Sekali kami menyembah Tuhanmu, kemudian kamu juga menyembah Tuhan kami. Maka turun ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Apa yang mesti dikatakan? La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu namanya istiqamah. Fastaqim, tetaplah kamu menyembah Allah. Meskipun di sana ada tawaran supaya kamu menyembah selain Allah, jangan kamu condong. Itu ayat berikutnya. Wala tarkanu, dan jangan kamu condong ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim itu. Kita ini mengejar dunia, maka kita ini mengejar akhirat, tapi di sana ada orang yang mengejar dunia. Jangan condong kepada orang yang mengejar dunia sehingga kita mengejar dunia pula, sehingga tidak lagi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang ingin mengejar dunia juga akhirnya melakukan kemaksiatan, tidak lagi membuktikan keimanan kepada Allah. Apa kata orang itu, kalau bapak mau kaya, masalah bapak ini, bapak pandai berdagang. Masalah bapak ini karena bapak tak punya modal. Maka supaya bapak dapat modal besar, dan banyak orang berdagang, yaitu dengan meminjam ke bank. Pinjam ke bank, dapat modal. Kemudian nanti bunganya kecil, cicilannya sedikit, tapi waktunya panjang lah, 10 tahun, 20 tahun. Maka dengan modal yang bapak miliki nanti, bapak bisa dapat untung banyak. Dan sudah banyak orang yang berhasil dengan meminjam ke bank dengan cara riba konvensional. Ini kata siapa ini? Kata orang yang mengejar dunia. Si bapak ini iya juga ya, yang membuat saya tak bisa mendapatkan keuntungan banyak karena modal saya sedikit. Akhirnya dia condong. Nah, ini namanya condong. Ini
condong kepada orang-orang yang zalim. Maka fastaqim, istiqamahlah. Istiqamah dari kata qama yaqumu, maknanya berdiri. Kemudian dapat penambahan alif, sin dan ta, istiqamah. Sama dengan ghafara, ampun, mengampuni. Kalau istaghfara, minta ampun. Saqiya, saqiya maknanya menurunkan hujan. Istasqa, minta turun hujan. Roha, senang. Istirahat, istirahatun, berarti minta supaya senang. Jadi penambahan alif, sin dan ta itu minta, mendapat tambahan kata, yaitu dari kata yang aslinya itu. Umpamanya kita ini susah untuk menetapkan pilihan, ada dua, tapi kita mesti pilih salah satu dari yang dua itu apa ya. Maka kita pun istikharah. Istikharah minta supaya ditetapkan pilihan. Oh, jadi isti itu maknanya alif, sin dan ta itu membawa makna minta, minta. Maka istaqim maknanya, istiqamah maknanya minta supaya tetap berdiri, tidak miring, tidak condong, tidak mengarah kepada selain kebenaran. Condong kemana? Kalau istiqamah itu tegak berdiri, yaitu menjalankan perintah Allah, jangan condong mengikuti kehendak hawa nafsu, jangan mengikuti bisikan syaitan, tidak mengikuti kemauan manusia, bukan. Ini istiqamah ini maknanya semata-mata hanya mengikuti perintah Allah. Ini istiqamah. Jadi ada kita sebut tadi, condong kemana? Hawa nafsu, karena hawa nafsu ini ada pada diri kita. Ini yang membuat manusia tidak istiqamah. Atau satu lagi, yang dari luar diri kita, yaitu syaitan. Syaitan dari luar diri kita, syaitan. Tapi syaitan ini ada dua. Ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Tadi yang suruh mengambil riba tadi syaitan juga, tapi dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Maka mesti hati-hati dalam menjalankan agama supaya tidak terjebak atau terperangkap kepada kejahatan, kemaksiatan. Maka pastikan keimanan kepada Allah itu dijaga dan dipelihara. Caranya bagaimana? Nanti akan disebut. Caranya lah selalu menjalin hubungan dengan Allah melalui salat, melalui sabar. Dua kata, salat dan sabar. Ini kita dapatkan juga di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan bis-sabri, yaitu dengan sabar, was-salah, yaitu dengan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan istiqamah. Fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad. Itulah juga perintah kepada kita. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Oh, jadi istiqamah itu adalah perintah Allah. Jadi wajib hukumnya untuk istiqamah. Sekali beriman, itu bahasa lainnya lah, tetap beriman. Sekali saya hijrah, saya ingin sekarang ini menjalankan ekonomi dengan sesuai syariah. Rumah tangga saya mesti menjalankan keuangan itu sesuai dengan syariah. Saya sudah berhijrah. Sekali sesuai syariah, selama-lamanya sesuai dengan syariah. Tapi berat ujian Ustaz. Setelah berhijrah ini berat sekali. Rumah saya tergadai, kemudian pekerjaan tak dapat, badan pula sakit, pengeluaran terus, sehingga apa yang sudah disimpan selama ini habis. Ini nampaknya akan berhutang. Aduh, berat sekali. Istiqamah. Apa makna istiqamah? Tetap berdiri. Balik lagi. Itu tak istiqamah namanya.
tetap, yaitu tetap beriman seberat apapun ujian. Ini kaitan dengan kehidupan yang kita jalani. Kalau tadi kita sebutkan dalam berdakwah seperti Rasulullah mendapat tawaran dari kafir Quraisy, tetapi Rasulullah tetap istiqamah. Tidak, apapun tawaran kalian tidak akan saya terima. Kalian memberikan jabatan? Tidak. Kalian memberikan harta yang banyak? Tidak. Apapun yang kalian tawarkan, yang kalian inginkan dengan tawaran itu supaya meninggalkan dakwah ini? Tidak. Sampai terkenallah pernyataan Rasul, andaikan kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Ini kaitannya siang dan malam ini, yaitu matahari yang muncul di siang hari, bulan yang terbit di malam hari. Kalian letakkan ke dua tanganku ini supaya aku meninggalkan dakwah? Tidak akan aku tinggalkan. Itu istiqomah ya. Siapa yang bisa istiqomah seperti itu? Orang yang tetap dalam ketaatan dan sabar dalam apapun keadaan. Istiqomah. Diancam, istiqomah. Kemudian difitnah, istiqomah. Karena ada orang yang tak mampu istiqomah. Ketika diancam, oh masuk penjara nanti ini. Dah kalau begitu, kalau begitu tuh bermakna itu dah condong. Maka jangan condong kepada orang yang zalim. Ini ayat berikutnya. Karena dua ayat ini dia setali. Setali itu maknanya satu ikatan, sesuai serasi, yaitu satu perintah, satu larangan. Yang perintah istiqomahlah kamu, dan larangan jangan kamu condong kepada orang yang zalim. Maka pilih-pilih kawan, jangan salah pilih kawan. Kalau salah pilih kawan, maka bisa condong kepada kawan yang salah itu, tidak istiqomah lagi. Maka istiqomahlah seperti mana yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan istiqomahlah bersama dengan, dan istiqomahlah dan siapa yang telah bertaubat bersama denganmu, istiqomahlah. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Nah, kita disebut melampaui batas. Islam itu ada batasannya. Buat ini, buat ini, buat ini. Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Buat ini, jangan buat ini, itu namanya batasan. Umpamanya, silakan dalam mencari rezeki silakan berdagang, boleh silakan. Ahallallahul bai'a, Allah halalkan jual beli, silakan. Tetapi jual beli itu antara saling reda antara satu dengan yang lain. Tapi ini ada larangan. Jangan dalam berjual beli dengan cara riba. Apa sebab? Riba itu Allah haramkan. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ini namanya batasan. Tadi dia mau berdagang, ingin dapatkan modal tapi dengan cara riba, itu berarti sudah melampaui batas. Sudah tidak lagi di dalam batas. Yang tidak dalam batas tidak istiqomah. Jadi siapa orang yang istiqomah itu? Orang yang dalam batasan. Siapa orang yang dalam batasan? Yaitu yang ia lakukan itu adalah perintah Allah, dan dia tidak melakukan larangan Allah. Ada kata di dalam Al-Quran sama, yaitu tilka hududullah, pangkalnya sama, tilka hududullah, tilka hududullah, tapi selepasnya berbeda. Tilka hududullah fala ta'taduha, itu dia batasan-batasan Allah, jangan kamu lampaui. Satu lagi adalah tilka hududullah, itu dia batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, jangan kamu dekati. Ini menarik. Itu batasan Allah, jangan kamu lampaui. Ini kaitannya dengan perintah. Itu dia batasan Allah, jangan kamu dekati. Ini kaitannya dengan larangan. Umpamanya
Ada larangan Allah, jangan berzina. Tetapi ketika larangan jangan berzina itu, Allah tidak menyebut jangan berzina. Allah menyebut jangan dekati zina. Nah, untuk larangan jangan dekati, bukan jangan lakukan, tapi jangan dekati. Jadi jangankan melakukan, mendekati saja tak boleh. Ini untuk larangan. Untuk perbuatan baik, maka jangan lampaui perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu bagus untuk dilakukan, tapi ada yang melampau. Apa contohnya melampau? Puasa itu baik atau tidak? Puasa baik. Puasa Ramadan memang wajib. Oh, tapi dia mau lebih lagi. Puasa sunat Senin Kamis, bagus, tak ada masalah. Tapi dia mau lagi, yaitu puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tapi dia mau lebih baik lagi. Ini melampaui batas ini. Yaitu setiap hari berpuasa. Sehingga badannya sudah kurus, sudah datang penyakit. Masih tetap juga. Ini namanya melampaui batas. Apakah perintah berpuasa itu baik? Baik. Allah perintahkan berpuasa. Nabi pun menyeru kita berpuasa. Puasa sunat. Tetapi jangan melampaui. Biasanya kalau sudah melampau ini tidak akan istiqomah. Melampau dalam ketaatan, melampaui batas, tak mampu, maka nanti tidak akan istiqomah. Maka dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu, yaitu dalam kemampuan kita saja. Kalau tidak dalam kemampuan, tidak akan istiqomah. Satu hari itu mampunya membaca Quran berapa halaman? Tapi janganlah mudah-mudahan, oh saya rasanya satu hari itu bisa 1 juz Ustaz, karena saya sudah pensiun, tak ada lagi kerja saya, banyak waktu saya lapang, maka saya sekarang ini satu hari 1 juz. 1 juz itu berapa halaman? 20 halaman, ya, ada 10 helai, timbal balik 20 halaman. Baca dalam kemampuan. Tapi karena dia hari ini semangat hari ini, maka sampai 3 juz. Besok rupanya hilang semangatnya. Itu tak istiqomah. Yang istiqomah itu lihat kemampuan kita itu berapa. Kalau memang iya 5 halaman saja umpamanya, 5 halaman. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Dengan melihat kemampuan kita, itu membuat kita istiqamah. Banyak orang yang tidak istiqamah karena dia tidak melihat kemampuannya. Maka ikut-ikutlah ukuran kita, tapi jangan bermudah-mudah. Saya hanya mampu setengah halaman Ustaz. Setengah halaman. Allah beri waktu panjang, setengah halaman itu hanya 10 menit. Curhat dengan kawan sampai 1-2 jam. Maka jelaslah kita itu mengada-ngada dalam melihat kemampuan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw wa man taba ma'aka, siapa yang telah bertaubat. Mengapa ada kata siapa yang telah bertaubat? Karena biasanya orang yang telah bertaubat ada tidak keinginan mau kembali lagi kepada perbuatan yang tercela sebelum bertaubat? Ada juga. Maka istiqomahlah. Apabila sudah bertaubat, istiqomah, tidak mau mengulangi lagi perbuatan buruk yang telah dikerjakan dahulu. Saya dah bertaubat sekarang. Itu istiqomah. Dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Ini peringatan dari Allah, isinya juga ancaman. Sesungguhnya dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan Allah lihat, dan Allah akan balas. Maka kamu hati-hati, yaitu jangan sampai melakukan keburukan, karena nanti siksaan yang akan kamu terima. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Ini sudah kita terangkan tadi. Jangan kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, yang membuat kamu nanti dibakar oleh api neraka. Ayat ini adalah ayat ancaman, yaitu jangan sekali-kali condong kepada orang yang zalim. Berarti
yang akan membuat kita gagal dalam istiqamah adalah condong kepada orang yang zalim. Tadi sudah kita terangkan, siapa orang yang zalim? Orang yang tidak memberikan hak kepada orang yang memiliki hak, yang tidak memberikan hak Allah kepada Allah, itu adalah orang yang zalim. Jangan condong kepada mereka, karena orang yang tidak memberikan hak itu adalah orang yang tidak menjalankan syariat. Lalu mengapa mereka berlaku zalim, mengambil hak? Karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Jangan kamu condong kepada orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu, akan membuatmu nanti dibakar oleh api neraka. Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya. Ini tambahan ayat sebagai ancaman juga. Tidak ada yang akan menolong, melindungi kamu selain dari Allah. Summa la tunsurun, kemudian kamu tidak akan ditolong. Berarti apabila Allah sudah menetapkan siksaannya ke atasmu, maka pasti kamu akan disiksa, karena tidak ada siapa yang bisa menghalangmu dari siksaan Allah. Siapapun, bapakmu kuat, tidak akan bisa menghalang. Punya harta banyak, tidak akan bisa menghalang. Jabatanmu tinggi, tak bisa menghalang. Pengikutmu ramai, tidak akan mungkin akan bisa menghalang apabila Allah sudah berkehendak untuk mengazabmu. Jadi ini ayat ancaman. Maka, kalau begitu saya tidak akan condong kepada orang-orang yang zalim itu. Saya mesti istiqamah. Bagaimana supaya tetap istiqamah? Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Jalin hubungan dengan Allah. Tarafayin nahar, dua tepian siang. Dua tepian siang adalah di awal siang atau di akhir siang. Karena taraf itu maknanya tepi. Kalau disebut tepi bermakna ujung-ujung. Ujung-ujung. Biasanya di antara dua ujung itu, kalau dibagi dua ke tengah, maka namanya pertengahan. Maka pertengahan itu ke tepi sini dan ke tepi satu lagi. Tarafayi. Kalau kita bagi siang itu tengah-tengah siang. Tengah siang itu di mana tengah siang? Nah, pukul 12 tepat itu tengah-tengah siang. Nah, kalau 12 tepat tengah-tengah siang, matahari tepat di atas kepala, maka tepinya adalah pangkal siang dan ujung siang satu lagi. Pangkalnya adalah pagi hari, sholat subuh, dan ujungnya petang hari. Nah, petang hari kalau masih siang, sholat asar. Nah, jadi ada yang menerjemahkan bahwasanya, ada yang memahami bahwasanya dua tepian siang itu adalah sholat subuh, sholat zuhur masuk karena dia berada di tengah, dan juga sholat asar. Kemudian wazulafam minal lail, dan permulaan malam. Permulaan malam dekat di awal malam, itu permulaannya. Kalau di ujung malam itu nanti sholat tahajud. Maka yang di permulaan itu sholat maghrib dan sholat isya. Kalau begitu ayat ini menerangkan tentang sholat yang 5 waktu. Nah, ingat kita hadis Rasulullah SAW, yaitu sholat 5 waktu adalah sholat yang difardukan kepada kita kaum muslimin. Yang sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti sungai. Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum, bagaimana pendapatmu kalau ada sungai di depan rumah kamu, kemudian taghsilu fihi kulla yaumin khamsan, kamu mandi di sungai itu 5 kali sehari, sehari semalam 5 kali. Kemudian bagaimana? Apakah ada terlihat lagi kotoran di badan kalau mandi 5 kali? Nah, kita mandi berapa kali sehari malam? 2 kali. Adalah yang 3 adalah, itu jarang lah yang 3 ya. 2. Tak ada tertinggal kotoran. Sekarang mandi 5 kali sehari semalam. Apakah ada lagi kotoran tinggal? Tidak. Begitulah perumpamaan salat yang 5 waktu itu menghapuskan kotoran, dosa. Sebagaimana mandi 5 kali sehari itu
menghapuskan kotoran yang ada di badan. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah ada kotoran yang tersisa di badan? Tak ada. Nah, untuk istiqamah supaya tidak condong, tidak mengikuti kehendak hawa nafsu, kemudian melakukan kejahatan, pelanggaran, kemaksiatan dan berdosa, maka salatlah 5 waktu. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Al-jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Kafaratul lima bainahun, akan menghapuskan dosa di antaranya. Jadi salat subuh sampai salat zuhur, ada kesalahan di antara 2 salat ini, terhapus. Salat asar pula ada kesalahan di antara salat zuhur dan salat asar, terhapus dosa-dosa karena kesalahan tersebut. Kemudian salat asar ke salat maghrib, ada kesalahan di antara 2 salat itu, terhapus dosa-dosa karena kesalahan tersebut. Al-jum'atu ilal jumu'ati, Jumat ke Jumat, berarti kalau tadi dalam 1 hari, sekarang ini dalam 1 minggu. Salat Jumat berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Ini adalah untuk istiqamah. Maka jangan pernah tinggalkan salat. Waktunya sudah disebutkan. Untuk menegaskan ini, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik, apa di antaranya? Salat. Perbuatan yang baik itu bukan hanya salat, puasa juga, zakat juga, menginfakkan harta juga, tapi di sini disebut salat karena salat ini adalah yang paling utama dari sekalian ibadah yang ada. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah dia peringatan bagi orang-orang yang senantiasa ingat. Kemudian penghujungnya wasbir, dan sabarlah dalam ketaatan, dan sabarlah, jangan sekali-kali condong kepada kemaksiatan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik Allah akan jaga, yang berbuat baik Allah akan lindungi. Dengan penjagaan dan perlindungan Allah, maka istiqamah kita itu akan tetap sampailah kita meninggal dunia. Inilah dia yang kita harapkan. Dengan perintah istiqamah kita ikuti dengan salat dan sabar, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang su'idu fa fil jannah, orang-orang yang berbahagia, yang tempat mereka itu adalah syurga. Bukan yang satu lagi, yaitu syaqau, yaitu orang-orang yang di mana kita jumpa ayat sebelumnya. Ya, ini kita kembalikan ke ayat supaya terikat antara ayat dengan ayat. Syaqiyun wa sa'id, di antara manusia ada yang syaqi, yaitu yang celaka, wa sa'id, dan orang-orang yang berbahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar, adapun orang-orang yang celaka di dalam neraka. Dan mudah-mudahan kita terhindar. Dan kita berharap wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, dan adapun orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah sampai ke akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.